Dikemukakan oleh Ketua Asosiasi Peternak Sumsel yang juga anggota DPRD Sumsel Budiarto Mursal, sejauh ini pemerintah Provinsi Sumsel telah cukup baik dalam proses penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK di Sumatera Selatan. Namun Budi meminta kepada pemerintah khususnya dinas terkait untuk lebih sering jemput bola ke lapangan dengan memberikan informasi ke peternak tentang penyakit mulut dan kuku. Akibat PMK sendiri membuat penjualan hewan kurban di Sumsel alami penurunan. Dan Asosiasi Peternak pun telah berkoordinasi dengan pemerintah atas hal tersebut. Pertama, kita tahu di Palembang juga tidak lepas dari penyakit PMK ya. Tapi kita senang Dinas Peternakan Provinsi maupun Dinas Peternakan Kabupaten Kota dia sudah bekerja maksimal sehingga jumlah yang tertular itu tidak terlalu banyak di Provinsi Sumatera Selatan ini ya. Memang tempoh hari ada berita-berita sampai 1.000 segala macam, ternyata tidak seperti itu di lapangan ya. Oleh karena itu kita memberikan apresiasi atas kinerja Dinas Peternakan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Mudah-mudahan dengan kinerja yang baik ini kan masyarakat yang mau berkurban di Idul Adha ini kan menjadi tenang ya, akan mendapatkan hewan-hewan yang baik ya, kemudian yang memenuhi standar kesehatan ya. Kami dari PPSKI mengharapkan pemerintah terus sekarang ini kan kalau sudah ada vaksin yang didapatkan, berikanlah itu kepada para peternak ya untuk menjaga hewan-hewan kita. Demikian juga kalau ada vitamin-vitamin yang bisa dibantukan kepada para peternak, tolong segera dibantukan. Kita mengharapkan jemput bola ini harus terus dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Sepanjang yang kita lihat sekarang ini mereka sudah turun ke lapangan ya, banyak peternakan yang mereka sudah kunjungi, menanyakan problem berapa banyak yang sakit dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kalau vaksin ini kan dari pusat ini ya, mudah-mudahan sudah sampai, yang sudah sampai kita minta cepat didistribusikan. Sejauh ini penanganan PMK di Sumsel sendiri terus dilakukan, salah satunya dengan pemberian vaksin ke hewan ternak khususnya sapi, yang tahap 1 ini jumlah vaksin diterima sebanyak 12.000 dosis. Firman Hidayat, PAL TV.